Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Sehat semua, nggih? Sehat, Pak. Sudah pada makan belum hari ini? Belum, Pak. Sudah 2 kali. Saya belum, Pak. Sama, kalau belum ya nanti setelah pelajaran Pak Rahmat boleh istirahat, nggih. Oke, Pak. Sebelumnya Pak Rahmat mau mengabsen dulu. Mas Muke pada Pak Nurul. Ada, Pak, ada. Mas Kolik. Mas Muhib, ada semua nggih? Ada, Pak. Oke. Pada pagi hari ini Pak Rahmat akan menjelaskan yaitu tema bersih itu sehat. Di antaranya subtemanya yaitu yang kita bahas pada kali ini yaitu tayamum. Tayamum nggih. Pada pagi hari ini Pak Rahmat akan menjelaskan yaitu tema bersih itu sehat. Di antaranya yaitu tayamum. Tayamum itu apa yang tujuan kita mempelajari tayamum supaya kita dapat mengerti tayamum itu apa toh. Nah, setelah itu syarat-syaratnya tayamum itu apa saja. Nah, setelah tahu syaratnya, terus tayamum itu ada yang bisa batal. Nah, tayamum. Mari kita simak anak-anak. Tayamum secara bahasa berarti menyengaja. Sedangkan tayamum secara istilah adalah bersuci dengan menggunakan debu. Debu tentunya debu yang suci, nggih, untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Nggih. Tayamum dalam ajarannya merupakan pengganti dari maroh ketika seseorang dalam keadaan tertentu tidak dapat mandi atau wudhu. Yang dimaksud di sini tidak ada air pada saat kita di hutan atau di padang pasir yang sulit sekali untuk kita mendapatkan air. Kok tiba-tiba sudah waktunya sholat untuk beribadah, tentunya kita harus bersuci, nggih. Nah, itu harus kita mencari debu untuk bertayamum untuk melaksanakan ibadah sholat. Terus, tata caranya bagaimana? Nah ini, tata cara tayamum itu sebelumnya kita mencari dulu debu yang bersih. Kedua, dengan cara telapak tangan ini ya, kita tempelkan di debu yang bersih itu tadi, terus ditiupkan. Ditiup dulu. Nah, setelah ditiup, langsung dibasuhkan ke seluruh wajah. Nah, terus dilanjutkan mengambil lagi di tempat yang lain tentunya, tidak yang seperti tadi. Nah, setelah itu dibasuhkan ke kedua tangan kita. Nah, perlu diingat anak-anak untuk tata cara niatnya itu kita pada saat membasuh muka dibarengi dengan membasuh muka. Contohnya, nah seperti ini kira-kira. Nah, niatnya seperti ini anak-anak. Nanti tirukan, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum istibahati sholati lillahi ta'ala.
Coba Mbak Nurul dibaca itu. Siapa Pak? Siapa? Mbak Nurul. Oh iya, iya hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayamuma li istibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Udah benar apa belum Pak Guru? Wah, bagus sekali itu Mbak Nurul ya. Coba silahkan ganti Mas Muhib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma li istibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Oke, bagus sekali Mas Muhib. Tapi perlu diingat, untuk anak-anak yang lain juga perlu diingat, sudah Pak Rahmat sampaikan tadi, membaca niatnya ini sambil membasuh apa Mbak Masuk Rahma? muka Pak, masuk muka. Oh, nggih. Lanjut. Selanjutnya ini perlu diperhatikan lagi. Perkara yang membatalkan tayamum. Nah, yang membatalkan tayamum di sini seperti halnya hal yang perkara yang membatalkan wudhu, melakukan perkara yang membatalkan wudhu. Mungkin pelajaran minggu yang lalu sudah Pak Rahmat sampaikan mengenai bab wudhu. Untuk hari ini bab tayamum, perkara yang membatalkan wudhu diantaranya buang air. Apabila anak-anak pipis atau BAB, itu tayamumnya juga ikut batal. Terus, nah ini ada air setelah pas bertayamum sebelum sholat. Nah, kok tiba-tiba setelah tayamum itu kok menemukan atau melihat air yang cukup untuk berwudu, ya jadinya tayamumnya menjadi batal. Paham nggih anak-anak? Paham Pak. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan video. Bentar, anak-anak. Nah, ada videonya ya, Pak Rahmat tadi sudah menampilkan video. Nah, Bentar, Bapak. dulu ya anak-anak. Ora iso. Wis dudukan kuwi. Mungkin kesalahan teknik ya, Nana. Mohon maaf, mohon dimaafkan. Anak-anak sudah ada yang ingin disampaikan? Dari yang sedikit Pak Rahmat jelaskan tentang tayamum. Sudah, Pak. Pak, saya tanya Pak, tanya. Oke. Kalau tayamum itu harus pakai debu Pak? Kalau Ya. misalnya ke tembok itu boleh tidak Pak? Nah, ke tembok itu kalau temboknya ada debunya yang bersih itu bisa dibuat tayamum ataupun di tembok ataupun di kaca, nggih. Yang pasti debunya itu benar dipastikan benar-benar bersih. Gitu, nggih. Nggih, nggih Pak, nggih. Nah, ada yang lain? Sudah Pak.
Tanya Pak Guru. Hmm. Kalau tayamum itu basuhnya berapa kali ya Pak ya? Apa sama kayak wudhu? Oke, terima kasih. Membasuhnya juga cukup 1 kali, tapi kalau 3 kali juga nggak apa-apa untuk memastikan debunya itu merata di wajah dan tangan kita. Diulang 3 kali juga nggak apa-apa untuk memastikan. Pak Guru tanya lagi. Oke. Kalau makan sama minum itu nanti membatalkan tayamum tidak ya Pak ya? Apa? Diulang. Kalau misalnya makan sama minum itu membatalkan tayamum tidak ya Pak ya? Menurut Bapak tidak. Ya Pak. Oh iya Pak. Oke. Ada yang lain? Kalau tidak ada silakan buat kelompok untuk diskusi, nanti disampaikan dari apa yang hasil diskusinya nanti disampaikan. Kelompoknya perhatikan G. Nggih, Pak. Kelompok 1 diperhatikan. Mbak Nafis, Mas Kolik, Mbak Nunung, Mbak Raisa, Mas Sotri. Untuk kelompok 2, Mbak Nur, Mbak Rama, Mas Muhib, dan Mbak Neti. Untuk kelompok 3, Mbak Nurul, Mbak Nelly, Mbak Ati, dan Mbak Nurul. Silakan Pak Rahmat beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Nanti disimpulkan dari yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Sudah nggih, waktunya sudah habis. Silahkan untuk perwakilan kelompok 2, silahkan Mas Muhib atau siapa disampaikan. Pak Guru, kelompok 2 mau mempresentasikan ketika seseorang dalam keadaan tertentu tidak dapat bersuci jika akan beribadah atau sholat, maka bersucinya dengan cara tayamum, Pak Guru. Oke, terima kasih. Dari kelompok 2 yang diwakili oleh Mas Muhib. Untuk kelompok selanjutnya silahkan. Siapa? Mungkin dari kelompok 3. Mbak Nurul. Ya, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi, yaitu perkara yang membatalkan tayamum, Pak. Melakukan melihat air, Pak, yang cukup untuk wudhu, itu nanti membatalkan tayamum. Jadi wudhunya tayamum harus diganti dengan wudhu memakai air tadi, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk dari kelompok 1 silahkan Mbak Raisa mungkin ingin menyampaikan hasil diskusi. Jawabannya sama kelompok 3 itu Pak. Oh, iya. Oke, terima kasih atas yang disampaikan. Pak Rahmat, yang terakhir sebelum penutup, Pak Rahmat menyimpulkan bahwasannya tayamum itu kita gunakan pada saat mau beribadah untuk bersuci, khususnya sholat. Apabila kita bepergian, itu tidak ada air, atau mau melakukan sholat itu tidak ada air, maka tayamum kita lakukan. Terus hal-hal yang membatalkan
tayamum itu sama dengan hal yang membatalkan wudhu. Itu nggih, anak-anak. Pak Guru. Cukup sekian pertemuan pada hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Sekian dari Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.